Hai nakama, One Piece Update Channel balik lagi nih. Pada episode kali ini waktunya beda chapter ke 980 yang berjudul Fighting Music. Seperti yang sudah diduga, beraliansi dengan bajak laut topi jerami memang tidaklah mudah, dikarenakan mereka sangatlah sulit mengikuti sebuah rencana dengan baik. Pasti ada aja kejadian yang membuat rencananya berantakan. Oke, baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja mari kita bahas. Pada manga chapter ke 980 ini, covernya masih diawali oleh kisah keluarga Beji yang sepertinya sudah masuki tahap akhir, di mana terlihat Lola sedang mengobrol dengan si Goti. Kalau dari teks yang Atwin baca, sepertinya si Lola melakukan kebiasaan lamanya, yaitu melamar para pria asing. Namun kali ini kondisinya agak sedikit berbeda, karena si Goti adalah pahlawan super yang telah menyelamatkan si Lola. Apalagi Goti anak buah saudara iparnya Lola, yaitu Beji. Jadi kesempatan penantian panjang Lola untuk mendapatkan pasangan hidup kali ini sangatlah cukup terbuka lebar. Jadi sepertinya akan terjadi happy ending di akhir cerita keluarga Gang Beji. Selanjutnya kita masuk ke cerita manganya. Jika di chapter yang lalu adegan ditutup dengan seorang yang menumpahkan, maka chapter kali ini dimulai dengan hasil dari apa yang anak buah Kaido itu perbuat. Perbuatan dari anak buah Kaido yang menyanyiakan makanan membuat Luffy sangat amat kesal. Lantaran ia mengingat niat utama yang sangat bahagia ketika memakan semangkuk Oshiruko. Ditambah pada anak buah Kaido juga masih tetap memprovokasi si Luffy. Setelah di chapter yang lalu bilang kalau Oshiruko ini tidak layak untuk kita makan. Dan kemudian mereka menendang sepanci besar Oshiruko sambil menghina penduduk Kokobore. Dan di chapter yang sekarang, mereka mau menggunakan Oshiruko sebagai senjata perang makanan, yang dimana itu tindakan yang sangat tidak sopan. Luffy yang sedikitnya mempunyai sedikit ikatan pertemanan kepada para penduduk di sana, dan juga janji kepada Otama ingin membuat Wano menjadi negeri yang makmur lagi, sudah memiliki cukup banyak alasan untuk segera menghajar para cungkuknya Kaido yang telah menyanyiakan makanan dan menghina temannya. Kemudian, tanpa pikir panjang lagi, Luffy langsung menggunakan teknik Elephant Gun untuk menghajar para cungkuk Kaido yang ada di depannya. Hasilnya pun tidaklah mengecewakan. Beberapa orang langsung terkapar akibat pukulan Luffy, seperti hukum alam sebab akibat. Serangan Luffy barusan itu mengakibatkan kondisi pesta berubah. Para cungkuk Kaido langsung mengarahkan pedangnya kepada sumber keributan. Begitu juga Queen yang sedang berada di atas panggung, dan Sikit beserta rombongannya juga ikutan terkejut dan mengalihkan pandangannya ke sumber keributan. Itu salah satu akibatnya. Tapi ada akibat yang lebih parah lagi. Keributan itu membuat Zoro yang sedang mencari Luffy dan nyasar mencoba untuk menemui Luffy dengan cara membuat keributan lagi, yang harusnya jauh lebih parah, karena Zoro yang saat itu sedang berada dalam gedung. Dan ketika mendengar sebuah keributan, tanpa pikir panjang lagi, dia langsung memotong gedung itu menjadi dua bagian. Dengan begitu, kericuhan di pesta itu semakin besar saja. Bagaikan sebuah gong dimulainya peperangan, pukulan Luffy kepada cungkuk Kaido itu mengakibatkan rentetan kerusuhan baru. Karena dua kejadian itu, Queen pun mengambil sebuah tindakan sambil masih bingung siapa yang menyebabkan kericuhan itu. Karena memang posisinya cukup jauh dari letak kericuhan. Luffy dan Zoro pun berusaha untuk lari karena mereka masih ingin mencoba mempertahankan rencana serangan diam-diamnya, yang padahal sudah mulai menuju kegagalan. Namun pada akhirnya, identitas mereka berdua diketahui oleh Queen. Karena Apo yang posisinya lebih dekat dari TKP kericuhan berhasil mengenali Luffy dan Zoro. Lalu Queen pun sadar betul kalau lolosnya Luffy akan menjadi sebuah petaka bagi dirinya. Yang dia heran, kenapa Luffy bisa lolos? Padahal dia sadar, salah satu orang kepercayaannya melapor kalau kondisi Udon sudah aman terkendali. Disinilah sesuatu yang menarik terjadi. Queen memiliki ide brilian untuk mengatasi masalahnya. Ia yang sepertinya sudah tahu rencana Kaido yang mengizinkan para Flying Six menantang All-Star, mengumumkan lelang jabatan setelah ia menghancurkan salah satu anggota Flying Six. Pengumuman lelang ini langsung membakar api semangat bertaruh pada cungkuk tadi. Semua yang menganggap dirinya memiliki kekuatan langsung saja melakukan pengejaran untuk menangkap Luffy dan Zoro. Keadaan pun semakin ricuh saja. Para gifters, headliners, dan tidak disangka ada salah satu dari Numbers yang ikut-ikutan juga. Dalam sekejap, Luffy dan Zoro sudah dikepung oleh pihak musuh. Setidaknya, kita dapat melihat dengan jelas kalau ada gifter atau headliners yang kekuatannya berasal dari Smile, ular, kalajengking, burung, dan juga gorila. Dan di panel ini sepertinya diperjelas kalau si Luffy dan Zoro bukan lari ke arah belakang, melainkan lari ke arah depan menuju kastil Kaido. Jadi berarti Luffy dan Zoro ini lebih memilih untuk menyerang langsung maju ke depan. Jadi mereka harus menghadapi para gifters, headliners, dan juga Numbers yang sekarang berada di depan mereka. Sayangnya ketika mereka sedang asik menerobos ke depan, Apo yang sedang berada di panggungnya menyerang mereka. Yang menarik di sini, Luffy dan Zoro tidak mampu menghindari serangan dari Apo. Coba kita telaah lagi, kenapa Luffy dan Zoro bisa terkena serangan Apo? Apo merupakan seorang pengguna buah iblis paramecia, sehingga ia mendapat kemampuan untuk menjadikan bagian tubuhnya menjadi sebuah alat musik. Kalau hanya dilihat dari kemampuan yang terlihat saja, memang tampak tidak spesial sama sekali. Namun ketika kita tahu bagaimana cara dari kemampuan buah iblisnya ini bekerja untuk menyerang, barulah kita sadar kalau kekuatan ini tidak bisa diremehkan.
Apo dapat menyusun nada-nada musik dari berbagai alat yang bisa ia peragakan. Kemudian nada itu akan berubah menjadi sebuah serangan diantarkan oleh udara. Karena pada dasarnya gelombang suara dapat kita dengar karena itu terbawa oleh udara. Yang tambah merepotkannya lagi, kita hanya bisa mendengarnya, tapi tidak tahu dari mana arahnya. Kecuali kita bisa tahu sumber suara itu berasal dari mana. Berbeda dengan kemampuan Pika-Pika no Mi milik Kizaru, Luffy masih bisa menghindari kekuatan Kizaru karena ia melihat cahayanya. Nah, kali ini Luffy dan Zoro yang sedang sibuk melawan para Gifters dan Headliners tidak bisa fokus mendengar dari mana sumber suara itu, sehingga ia tidak tahu dari mana arah serangan Apo, dan pada akhirnya membuat mereka terkena serangan yang cukup telak. Jika ditanya kenapa Luffy dan Zoro tidak menggunakan Ken Musuko Hakinya, karena pada dasarnya Luffy bisa memprediksi sesuatu jika ia memfokuskannya hanya pada satu objek. Dan kondisi saat ini banyak sekali objek-objek yang harus ia fokuskan agar dapat menghindari semua serangan yang datang dari berbagai arah. Jadi wajar saja kalau Luffy dan Zoro terkena serangan telak dari Apo. Jika kalian ingat di Aksa Body, hanya Apo lah yang dapat menyerang Kizaru, dan serangan itu pun tidak bisa dihindari oleh Kizaru waktu itu. Akan tetapi, karena Kizaru pengguna buah iblis tipologia, maka serangan Apo tidak memberikan efek apa-apa. Mungkin kalau Apo bisa menggali lagi potensi dari kemampuan buah iblisnya dan hakinya serta fisiknya, Apo bisa menjadi salah satu karakter yang menjadi ancaman bagi Luffy dan kawan-kawannya. Setelah mengajar Luffy dengan sebuah nada-nada yang menghasilkan ledakan, Apo menyerang Zoro dengan nada-nada yang menghasilkan tebasan pedang. Serangan itu sudah cukup membuat Luffy dan Zoro terluka dan pada akhirnya baju penyamaran mereka pun hilang. Zoro yang sadar kalau mereka tidak bisa terluka parah sebelum menghadapi final bossnya, langsung membawa Luffy yang sedang dalam keadaan pingsan melarikan diri dari situasi yang tidak menguntungkan ini. Akan tetapi, tidak butuh waktu lama untuk Luffy sadarkan diri setelah terkena serangan ledakan besar dari Apo. Mungkin di sini Luffy hanya sedikit shock saja setelah menerima serangan dari Apo. Pasalnya ledakan itu seperti muncul di dalam tubuhnya Luffy, bukan dari arah luar. Jadi wajar saja kalau Luffy seperti tidak sadarkan diri setelah menerima serangan dari Apo. Setelah sadarkan diri, Luffy memutuskan untuk tetap maju ke depan meskipun sekarang identitasnya sudah benar-benar terbongkar. Zoro tidak punya pilihan lain selain membantu kaptennya. Akhirnya mereka sudah siap bertarung menghadapi para antek-anteknya Kaido. Queen sendiri sudah cukup yakin kalau orang-orang di sana akan mampu menghandle Luffy dan Zoro. Apalagi setelah ia melihat Apo mampu memberikan luka yang cukup serius kepada Luffy dan Zoro. Dan itu hampir terjadi lagi ketika Luffy dan Zoro sedang fokus bertarung melawan para Gifter dan Headliners. Apo berusaha untuk melancarkan serangan diam-diamnya lagi. Akan tetapi, kejadian tidak disangka-sangka terjadi. Kapten Kid tanpa ragu lagi langsung mempersiapkan diri untuk membantu Luffy dan Zoro. Itu semua dikarenakan Apo orang yang membuat rencana mereka hancur berantakan. Dan dia merupakan sumber masalah dari semua rentetan kejadian buruk yang dialami oleh Kid dan teman-temannya. Kid pun langsung saja menyerang Apo dengan kekuatannya. Dan di akhir manganya, terlihat Apo sekarang sudah menjadi Apo penyet setelah dorongan keras dari kekuatan Kid. Akan tetapi, Admin sedikit ragu kalau Apo akan langsung kalah karena serangan Kid itu. Mungkin jika serangannya dilapisi oleh Mushoku Haki, Admin akan percaya setidaknya Apo bakal langsung pingsan. Dan sepertinya sudah dapat dipastikan, di next chapter akan ada pertarungan yang lebih sengit lagi. Ya, sepertinya fase pertama dari peperangan di Onigashima ini telah dimulai. Luffy, Zoro, dan Bajak Laut Kid telah menjadi pelopor peperangan fase pertama ini. Dan juga sepertinya mereka sekarang telah benar-benar menjadi aliansi yang siap melawan bajak laut binatang buas beserta aliansinya. Selain itu, sepertinya Kid orangnya sama seperti Luffy. Dia adalah laki-laki yang memegang teguh janjinya. Jadi meskipun aliansi ini diisi oleh orang-orang ceroboh dan temperamental, setidaknya mereka benar-benar akan saling bekerja sama menggapai tujuannya, yaitu mengeksekusi Kaido. Dan pertanyaannya, akankah Queen akan tinggal diam saja melihat anak buahnya sedang dalam keadaan kesulitan karena menghadapi musuh yang cukup kuat? Prediksi admin sih, Queen masih akan tetap diam saja. Namun, ia akan memanggil orang-orang yang jauh lebih kuat lagi dari Gifter dan Headliners, yang bisa jadi adalah para Numbers untuk segera turun tangan mengatasi Luffy, Zoro, dan Bajak Laut Kid. Dan juga sepertinya tidak lama lagi, rombongan bajak laut Tobi Jerami yang lain akan segera hadir. Dan pada akhirnya semua berjalan seperti rencana Lau, yang ingin membiarkan bajak laut Tobi Jerami dan Bajak Laut Kid membuat kerusuhan suka hati mereka dengan merobos langsung ke depan. Sehingga ini akan memudahkan kelompok yang lain untuk menyerbu dari sisi butanya, yaitu belakang istana Kaido. Oke, sekian dulu untuk episode kali ini. Next chapter akan hadir pada tanggal 7 Juni 2020. Oh ya, admin beserta tim mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri ya nakama. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Terima kasih banyak kepada Eiichiro Oda sang kreator One Piece. Terima kasih juga kepada PT Suisa yang sudah mempublikasikan manganya. Dan tak lupa juga kita berterima kasih kepada Toei Animation yang sudah membuat animasi dari One Piece. Mari kita dukung mereka semua. Salah satu caranya adalah dengan mendownload aplikasi membaca manga resmi dari PT Suisa. Silakan download Manga Plus di HP kalian agar kalian bisa lebih update tentang manga One Piece. Bagi kalian yang tidak mau repot mencarinya, linknya ada di deskripsi di bawah ini.
Dan jangan lupa subscribe, like, dan share video yang ada di One Piece Update Channel agar kita bisa terus semangat upload videonya untuk kalian semua. Sekian dan arigatou nakama.